Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang investasi mudharabah muqayyadah dan investasi musyarakah. Perbankan syariah memiliki bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Profit sharing atau bagi hasil pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, di mana bank atau investor adalah sebagai pemilik modal, sedangkan pemilik usaha atau nasabah adalah sebagai pengelola usaha. Bank syariah menginvestasikan dana dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, ijaroh, musyarakah, mudharabah, salam, dan istisna. Seiring berjalannya waktu, pelayanan lembaga keuangan syariah terus meningkat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar, dari produk penghimpun dana, pembiayaan, dan produk tambahan berupa jasa. Adapun materi yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad antara shahibul mal dengan mudharib dengan beberapa persyaratan atau ketentuan terkait penggunaan dana. Mudharabah muqayyadah adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Pada sisi shahibul mal, si pemilik dana atau nasabah memberikan batasan dana yang diinvestasikannya. Dana yang disimpannya harus diserahkan pada usaha tertentu atau pada perusahaan yang ditunjuk, dengan konsekuensi keuntungan dan kerugian yang menjadi resiko shahibul mal. Mudharib hanya bisa mengelola dana sesuai dengan batasan yang diberikan shahibul mal. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain. Skema mudharabah muqayyadah ini bisa diterapkan pada beberapa struktur permodalan dan juga struktur pembiayaan pada beberapa sektor. Misalnya, untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah yang bersifat jangka panjang seperti pembangunan tol, pembangunan pabrik, dan lain-lain. Dasar hukum mudharabah muqayyadah. Landasan hukum mudharabah muqayyadah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun ijma ulama, yaitu sebagai berikut. Pertama, dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya yaitu, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. Yang kedua ada dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. Landasan kedua ada dalam Al-Hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu yang artinya, dari Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Landasan hukum yang ketiga ada dari ijma.
Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kias merupakan dalil lain yang memperbolehkan mudharabah dengan mengkiaskannya atau analogi kepada transaksi musyarakah, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat atau penyiram mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di dalam dari output perkebunan atau pertanian. Dalam mudharabah, pemilik dana atau sahibul mal dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha atau entrepreneur. Sekian pembahasan dari dasar hukum mudharabah muqayyadah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat mudharabah. Adapun syarat mudharabah yang pertama yaitu investor bertindak sebagai sohibul mal yang menyediakan dana secara penuh, dan bank syariah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Yang kedua, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan investor dan bank syariah. Yang ketiga, investor tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha bank, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha bank dalam menyalurkan dana investasinya. Antara lain, investor dapat melakukan review dan meminta bukti dari laporan hasil usaha nasabah, pembiayaan berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, investasi diberikan dalam bentuk tunai, dana, atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Yang kelima, dalam hal investasi diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya. Selanjutnya, rukun mudharabah yang pertama, pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Persetujuan kedua belah pihak ini merupakan konsekuensi dari prinsip antarodin minkum atau sama-sama rela. Yang keempat, ada nisbah keuntungan yang merupakan rukun yang khas pada mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Perkara yang bisa membatalkan investasi mudharabah muqayyadah antara lain: yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika modal sudah di tangan pengusaha dan sudah digunakan oleh pengusaha, maka pengusaha tersebut berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi hak dari pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Hal ini dikarenakan pengelola usaha hanya sebagai buruh yang berhak mendapatkan upah, kecuali jika modal tersebut rusak di tangan pengelola usaha. Yang kedua, ada pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola usaha, atau dalam kata lain, bertentangan dengan tujuan akad sebelumnya. Ketiga, mudharabah batal karena adanya pembatalan mudharabah itu sendiri. Artinya, orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan tersebut dan modal telah diserahkan ketika pembatalan. Keempat, salah seorang akid meninggal dunia. Kelima, salah seorang akid hilang akal. Keenam, pemilik modal murtad atau keluar dari Islam. Dan yang terakhir, modal rusak di tangan pengusaha. Dalam hal ini,
Pengelola usaha wajib mengganti kerugian tersebut. Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil di mana bank mendapatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada waktu tertentu. Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak secara proporsional. Dasar hukum musyarakah. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Sad ayat 24 yang artinya dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan taat, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran surat Sad ayat 4. Dalam Al-Hadis seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu. Selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. Menurut ijma ulama disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, disebutkan kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Rukun dan syarat investasi musyarakah. Adapun rukun dari investasi musyarakah yang pertama adalah berakad dianggap sah jika dilakukan secara tertulis. Kontrak dicatat secara tertulis dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus berkompeten dalam memberikan kekuasaannya. Ketiga, modal harus berupa uang tunai, emas, dan perak yang nilainya sama. Dan yang terakhir, partisipasi para mitra adalah hukum dasar dan tidak diperbolehkan salah satu dari mereka tidak mencantumkan mitranya. Begitupun dalam mendapatkan porsi keuntungan. Ada porsinya masing-masing dan porsi melaksanakan pekerjaannya tidak harus sama. Lalu berikutnya ada syarat dari investasi musyarakah. Yang pertama, ijab qabul atau sigot. Artinya ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, ada dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, ada objek akad atau yang disebut mauqud alaihi yang mencakup modal dan pekerjaan. Dan yang terakhir ada nisbah bagi hasil. Selanjutnya, perkara yang dapat membatalkan investasi musyarakah. Syekh Taqiyuddin An-Nabi dalam kitab Najidom menjelaskan bahwa musyarakah dapat menjadi batal karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, meninggalnya salah seorang musyarik. Jika seorang musyarik meninggal dunia dan dia memiliki ahli waris yang telah dewasa, maka ahli waris boleh menggantikan posisinya. Kemudian ahli waris berhak mendapatkan bagi hasil dari musyarakah tersebut. Yang kedua, salah seorang musyarik menjadi tidak waras atau gila. Dalam melakukan akad haruslah dalam keadaan waras. Hal ini untuk menghindari kecurangan atau suatu hal yang tidak diinginkan dalam kemudian hari. Ketiga, salah seorang musyarik tidak mengendalikan kebodohannya. Apabila salah seorang musyarik sudah hilang rasa saling percaya, ini dapat merusak akad musyarakah. Yang terakhir, salah seorang musyarik membatalkannya. Apabila salah seorang musyarik meminta pembubaran syirkah, maka musyarik lain harus memenuhi terlebih dahulu. Namun jika salah satu musyarik masih ingin mencoba, musyarik dapat membuat akad musyarakah yang baru dengan didahului pembubaran musyarakah sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.